Tentang optimasi konten. Nah, sekarang saya tanya dulu nih terkait tentang konten. Karena lagi-lagi gini, prinsip utamanya, kenapa sih kita mesti bikin konten? Ini teman-teman mesti tahu ya. Konten itu kan penjembatan. Nih contoh nih, teman-teman lagi mau ke suatu lokasi, menyeberang apa? Sungai, ya, naik motor, misal. Kira-kira kalau mau nyeberang apa namanya tadi? Bukan, menyeberang sungai, pakai apa? Lewat apa? Naik kapal, apalagi? Ketek, apalagi? Perahu, bikin jembatan. Nah, jembatan itu kan berarti kan sesuatu hal yang mengantarkan kita kepada satu tujuan. Nah, kita mulai dari dasar dulu ya supaya enak nih konten seperti apa yang akan kita buat, tujuannya gitu. Nah, kalau jembatan tadi mencerminkan bahwa itu adalah sebuah apa namanya cara atau fasilitas ataupun alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau misalkan kita tarik nih ke Putri Baik untuk menginformasikan produknya Putri Baik ke customer, pakainya apa? Oke, pakai konten ya, konten promosi. Oke, sepakat sampai sini ya. Nah, supaya teman-teman nih ada kemantapan ketika bikin konten, call to actionnya seperti apa, cara menjelaskannya bagaimana, emosi yang dikeluarkan seperti apa, kan tujuannya supaya apa, ketika kita bikin konten itu ada penjualan. Tujuannya kan tadi Mbak ya, bisa dipahami ya Mbak ya, Mbak Erna ya. Nah, kemudian sebelum itu Mbak Erna, ini saya jadi ngomongin konten, nggak apa-apa ya, karena konteksnya lagi pas ketemu konten ya. Kita ngomongin masih konten, apakah cuma sekedar bikin mas gitu kan? Kan nggak juga kan? Kan ada polanya Mbak, konten itu nggak asal sekedar bikin gitu ya. Sekarang kita kembali sedikit tentang target market. Siapa target market kita? Target marketnya siapa? Target marketnya Putri Baik siapa teman-teman? Oke, yang pertama pemilik usaha ya, toko retail kan? Pemilik usaha, UMKM misal. Ya, toko retail lah ya. Toko. Ada lagi teman-teman selain itu? Apalagi? Hah? Pemilik fotokopi sama, itu juga punya pemilik usaha toko. Oke, standar bisnisnya aja kita ngomong. Seringnya nih teman-teman yang datang ke offline, ini tuh bisnis to bisnis, pemilik Putri, saya pakai bahasa yang lebih gampang lah ya. Putri Baik ini seringnya melayani orang yang belanja untuk dijual lagi apa dipakai? Oke, berarti istilah kerennya bisnis to bisnis. Berarti partner jenengan adalah orang yang mau dijual lah, jual lagi. Nah, sekarang teman-teman, oke lah kita pakai satu dulu percontohan biar gampang ya. Karena kan pembeli retail kan pembeli yang digunakan untuk pribadi kan nggak sebanyak orang yang beli untuk belanja lagi kan. Misal kayak saya kemarin, istri saya beli apa namanya tadi, ganci, cuman beberapa. Kalau buat keperluan pribadi pastinya sedikit belinya, tapi kalau mau dijual lagi pasti banyak. Kita ngomongin ini, kira-kira apa sih keresahan mereka? Gini. Putri Baik ini kan setiap berapa bulan sekali belanja Mbak? Baik, 1 bulan sekali belanja. Tujuannya apa Mbak? Kenapa belanja terus? Menambah variasi produk ya, kemudian lebih update ya, supaya orang yang belanja ke sini itu mereka itu tersolusikan keresahannya. Karena kalau ke Putri Baik itu lengkap, update dan murah kan gitu ya, bisa dijual lagi, menguntungkan. Oke, sekarang kita kembali sedikit tentang target market kita. Tujuan Mbak Erna belanja setiap bulan tadi kan pengen punya produk yang lebih variatif, lengkap gitu ya. Itu sebenarnya itu tujuannya untuk memberikan solusi apa sih Mbak ke customer? Solusinya berarti menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh customer. Menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh customer. Oke, sekarang itu sudut pandangnya Mbak Erna ya, sebagai pemilik Putri Baik ya. Sekarang kita coba sedikit berpikir ke sudut pandang calon pembeli. Apa sih keresahan yang supaya bisa dipenuhi sama Putri Baik? Apa keresahannya kira-kira? Apa keresahannya? Iya, keresahannya apa kira-kira yang dialami sama mereka? Keresahan itu, aku tuh pengen solusi sesuatu dari permasalahanku gitu. Aku pengen jualan,
gimana caranya supaya untung banyak misal. Nah, Putri Baik memberikan solusi. Contohnya apa nih? Ini supaya enak. Apa? Memberikan harganya murah ya. Harganya grosir. Ya, yang pertama ingin memberikan solusi apa? Supaya keuntungannya marginnya lebih keuntungan atau marginnya lebih banyak. Tujuannya gitu kan. Apalagi selain itu teman-teman. Coba yuk kita aktif sebentar. Waktu. Sekali datang. Langsung tersolusikan barang semua itu terpenuhi di Putri Baik semua. Oke, jadi sekali nyari-nyari tempat lain. Oke, jadi sekali datang langsung dapat barang yang diinginkan ya, hemat waktu. Oke ya. Gak apa-apa Mbak, sama. Itu online juga hemat waktu pengennya. Sekali pas lagi dilayani sama live streaming kan pengennya sekalian lah gitu. Nah, nggak kemana-mana gitu ya. Oke, hemat waktu. Apalagi teman-teman, yuk. Update produknya, ya kan? Pengen, jadi customer ini selalu pengen cari barang yang update. Oke, berarti update barang. Ada lagi teman-teman? Harga sudah, hemat sudah, update barang sudah, apa lagi? Pilih barangnya walaupun jauh tapi ini nanti jadi bahan konten ini. Lebih mudah. Oke, pemilihannya ini kalau online. Oke. Jadi value yang diberikan, solusi yang diberikan sama Putri Baik adalah memberikan kemudahan dalam memilih. Oke, 4, kemudahan memilih barang. Ini sebenarnya kan jadi ngomong solusi. Sebenarnya keresahan di luaran itu merepotkan, kalau beli ke sana mesti jauh dan sebagainya. Nah, ini solusinya seperti apa? Nanti kita tarik ya, tarik kalimatnya, pertanyaannya kita balik. Tadi apa Mbak? Kemudahan apa? Memilih barang. Paham ya, pokoknya maksudnya kayak gitulah ya. Ada lagi nggak? Saya nyari 5 aja wis, nggak usah banyak-banyak. Satu lagi. Apa nih? Supaya bahan konten ini mengena sama target market. Satu lagi aja wis, apa? Terkait SDM Mbak Erna. Pelayanannya yang ramah. Yes. Sabar. Pelayanan ramah dan sabar. Oke. Solusikan, misalnya mereka mencari ya Mas, tetapi barang yang dicari nggak ada, tapi mereka itu mensolusikan, biasanya itu solusi itu ya. Misalnya nggak ada yang seperti itu, tapi seperti ini bisa loh biasanya bla. Memberikan solusi. Oke. Pelayannya ramah, sabar dan memberikan solusi. Oke, masukkan. Memberikan solusi. Nah, sekarang kita tarik permasalahannya. Sebenarnya tadi tujuannya saya ngomongin keresahan, tapi ini udah dikasih solusi dulu sama si Putri Baik. Kita tarik dulu Mbak permasalahannya. Permasalahannya apa sih? Kenapa Putri Baik ngasih solusi keuntungan margin yang banyak? Permasalahannya apa biasanya yang dicari sama si customer? Coba, ini menjadi bahan konten nanti Mbak. Permasalahannya apa kira-kira? Aku tuh punya masalah, aku tuh pengen jualan gitu ya. Mencoba di toko A, toko B, toko C. Tapi kenapa ya di Putri Baik kok harganya lebih murah? Berarti keresahannya adalah setiap pemilik usaha selalu pengen nyari barang yang kan untungnya biar lebih banyak tujuannya kan. Ya, berarti cari barang lebih menguntungkan. Nah, ini sudut pandangnya si siapa? Customer, pembeli. Kemudian hemat waktu. Itu kenapa permasalahan? Ini kan Putri Baik mencoba memberikan solusi hemat waktu. Kira-kira permasalahan apa sih yang ingin disolusikan sama Putri Baik terkait jawabannya hemat waktu? Karena kalau beli di toko lain biasanya ngantrinya panjang. Live streaming loh Mbak. Misalkan dengan metode yang masih sama ya. Kan masih sistem antrian kan? Betul nggak Mbak? Kalau di tempat kita. Iya. Biasanya nanti bisa dialokasikan ke WA ya. Oke, itu sebenarnya solusi dari ini sebenarnya kemarin kan. Oke, jadi kalau di toko lain ngantrinya lama pas live streaming, ya kan? Kalau toko sana itu ngantri lama, Putri Baik cepet. Nah, ngantrinya lama, misal. Ngantrinya lama. Nah, kemudian nomor 3, update barang. Apa sih permasalahan dari si customer, Mbak? Karena kalau jualan barangnya itu aja, si calon pembeli jadi nggak jadi pembeli itu maksudnya saya sebagai customernya Putri Baik.
saya jualan macam-macam nih Mbak nih. Ya, kalau saya menggunakan produk yang saya belanja di Putri Baik karena di sana update barangnya, maka saya bisa menjual lebih cepat dan menjadi daya tarik orang untuk beli ke toko saya. Kebayang nggak? Update barang berarti ini permasalahannya adalah supaya penjualannya lebih. Nah, ini bahan konten loh Mbak, bisa dikembangkan. Oke ya. Kemudian kemudahan memilih barang. Coba apa permasalahannya Mbak Endang kalau kemudahan memilih barang? Di luaran ini apa nih? Kan value-nya mau yang dikasih itu. Apa namanya? Kemudahan memilih barang. Kira-kira nih kalau misal sekarang apa namanya? Persoalannya apa sih? Kenapa dikasih solusi itu? Karena kan banyak orang luar kalau Jawa. Heeh. Gitu. Apalagi kalau misalnya ikut kelas ini kadang kan sirkus banyak orang berbeda. Jadi lebih suka FC. Oke, jadi secara waktu lebih efisien ya. Waktunya lebih efisien. Oh. Supaya waktu lebih. Walaupun tidak bisa datang pegang langsung, tetapi bisa lihat langsung. Oke, Kita siap. offline. Kemudian terkait yang nomor 5, teman-teman. Apa nih permasalahannya? Kenapa teman-teman ngasih pelayanan yang bagus? Apa nih permasalahan yang unek-unek yang dialami? Ini kita berpikir sebagai pembeli dulu. Karena di setiap toko itu host-nya nggak sabar. Kadang-kadang gini Mbak, saya itu kadang-kadang merasa bukan nggak nyaman, mungkin saya kali ya. Gini Mbak, target market kita itu ibu-ibu kan. Mereka udah punya keluarga, punya anak. Nah teman-teman kadang-kadang membahasakan kamu itu nggak enak sebenarnya. Nanti diganti ya. Iya, pokoknya apapun lah itu. Saya dengerin yang lain, bukan Putri Baik. Putri Baik mah luar biasa. Intinya gini, teman-teman dari cara pembahasakan, Kak, kamu bla 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 gitu. Bunda mengganti kalimat itu aja, itu nyaman loh Mbak. Kakak, ya. Malah. Yes. Pokoknya gunakan bahasa yang seakrab mungkin, tapi hindari kalimat itu. Karena kita lagi memuliakan siapa? Nah, itu kata kuncinya. Kita pengen memuliakan mereka, maka gunakan bahasa yang nyaman buat mereka. Ya, tujuannya adalah keresahannya karena di toko lain apa Mbak tadi? Kurang sabar hostnya. Kadang muni-muni loh Mbak. Saya kadang kadang-kadang ini kalau nggak kayak gitu, saya kadang itu yang kemarin saya sempat mantau itu Mbak ya awal-awal itu. Wah sebenarnya banyak keresahan yang dimunculkan tuh. Kurang sabar hostnya. Nah teman-teman semuanya, ini sebenarnya bahasan konten yang teman-teman bisa arahkan ke sana. Ya, teman-teman nanti bisa bikin. Oh saya mau bikin tentang diulang-ulang aja yang teman-teman bikin konten ya Mbak ya. Nanti saya ngomongin keuntungan, besok tentang hemat waktu, kemudian update barang, kemudian apalagi nanti diulang lagi boleh buat media belajar Mbak Erna sampai menemukan konten-konten yang lebih spesifik. Contoh ketika packing barang itu perlu disuting Mbak Erna untuk membangun apa? Trust, kepercayaan. Oh ternyata produkku tuh kalau di sini di Putri Baik packingnya pakai apa namanya? Dilapisi apa biasanya dalamnya? Bubble wrap. Ditambah lagi apa? Nah itu value Mbak. Walaupun mungkin toko luar pakai itu ya, tapi kan kita perlu nonjolin tuh value yang kita punya kan. Nah itu bahan konten teman-teman ya. Jadi nanti tak tambahin lagi ya. Jadi satu konten yang bisa di-up nanti adalah konten back office. Proses tentang lagi ngapain gitu, back office ya. Jadi artinya pemikiran kita itu tidak fokus pada membandingkan kelebihan yang di luar sana, tetapi apa yang fasilitas kita berikan itu jadikanlah value menjadi konten kita gitu. Ya, gini. Gini Mbak Erna, kalau saya runtut dari depan Mbak Erna ya. Kenapa muncul kalimat-kalimat keresahan ini? Kenapa kita bahas keresahan ini? Itu satu, karena kita meriset dari apa yang sudah kita alami. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan value tanpa mengetahui dulu keresahan apa yang sedang dialami. Contoh, dengan melihat kompetitor. Makanya penting teman-teman ketika luang gitu waktunya ya, ngecek aja nih kompetitor. Jenengan paling tidak punya 5-10 kompetitor yang dijadikan sebagai pencerminan. Itu penting. Di sana ngapain aja sih, tak lihat kayak gini, durasinya kayak gini. Terus misalkan kameranya lari-lari, ya itu mungkin bisa sedikit diamankan.
Contoh, mohon maaf Mbak, kalau ini nanti ya, nggak sekarang. Kamera sering lari-lari karena dipegangnya langsung pakai tangan. Goncangannya itu kerasa Mbak Erna. Ya, nanti bisa pakai tongsis yang, nah itu bisa. Nanti, bukan sekarang. Ini kita ngomongin value ya Mbak Erna ya. Nah, dengan teman-teman melihat kompetitor, itu akan tahu langkah perbaikan apa yang bisa saya lakukan. Nanti silakan bagi tugas Mbak Husna kah atau Mbak Habibah kah yang nanti ngecek kompetitor, nanti ditulis gitu kan. Oh, kompetitor melakukan ini yang belum dilakukan sama Putri Baik. Oh, ini kalau packing di sana tuh belum pernah ada tuh di konten mereka, itu konten tentang packing barang, nggak ada. Atau mungkin belum ada yang memperlihatkan konten tentang timnya lagi seru-seruan, nggak ada. Itu penting juga Mbak Erna. Karena kan gini, kalau kita pengen menciptakan image tentang pelayanan yang nyaman, kan setidaknya kita memperlihatkan tim-timnya juga. Nah, nanti realisasinya ya ketika pas pelaksanaannya. Oke ya, setidaknya teman-teman sudah punya gambaran ya. Apa sih konten-konten yang dibuat untuk mengoptimasi tokonya Putri Baik, mulai dari keresahannya. Itu paling gampang udah. Ya. Bisa dipahami Mbak Husna dan teman-teman? Bisa? Ya. Nanti untuk treatment akun baru, skoci baru, pastikan ada langkah I. Langkah I? Oke, ya. Ya, oke ya, bisa tahu ya. Pokoknya ngenain aja problem mereka itu apa, kasih solusi problem, diulang-ulang aja nggak apa-apa. Karena kan boleh jadi ada orang yang kena konten itu di konten terbaru yang baru diposting. Ada yang dahulu, mungkin dia baru datang sekarang gitu ya. Tapi ada konten-konten seperti ini udah tenggelam, kan perlu dibikin ulang dengan angel yang berbeda. Seputar itu aja sih, nggak jauh kemana-mana Mbak. Kalau ngomongin tentang bagaimana menarik target market. Nah kemudian ngomongin tentang update barang, harga dan sebagainya, sesekali disepil gitu ya. Sesekali disepil, enggak seterusnya. Pokoknya gini Mas, Mbak, teman-teman semuanya ya. Orang beli itu dia lebih seneng kalau merasa nyaman. Value-nya itu. Pelayanan gitu ya. Teman-teman mungkin secara harga, saya belum tahu nih harganya udah berubah lagi belum Mbak harganya? Masih dinaikkan yang kesepakatan terakhir, cuma kayak gini Mas. Jenengan kan kemarin bilang kalau misalnya kita mau berdagang harus punya banyak affiliate ya. Ya kan seperti itu. Yeah. Berarti kan kita memang harus punya margin yang di-up-kan untuk nanti berbagi dengan affiliate. Baik. Akhirnya kan biar aman, kita hitung di manajemen, akhirnya ditentukan harga yang sekarang. Betul. Nah, tetapi ternyata kompetitor kita sekarang itu toko-toko yang kita beli. Toko-toko yang Kita, supplier kita. Mereka bikin afiliator. Bukan. Mereka sekarang nge-live gitu loh. Dengan harga lebih Dan harga ya harga kita murah. beli. Nah ini PR-nya gini Mbak Erna. Memang ini tidak bisa dipungkiri ya. Persaingan kayak gitu tuh mau nggak mau kan, ngejar pasar online kan. Iya. Nah sekarang kita ngomongin value nih, mau nggak mau. Apa yang mereka nggak lakukan Mbak Erna, teman-teman Putri Baik lakukan. Terus pokoknya itu kata kuncinya, apa yang mereka nggak lakukan, teman-teman lakukan. Contoh misalkan ngasih cashback tiba-tiba, margin terlalu tipis Mbak Erna, itu nggak mudah loh ngasih cashback. Sekedar mohon maaf ya, uang hiburan aja menyenangkan loh Mbak. Contoh kasih kopi aja dua saset itu wah seneng. Atau apalagi cashbacknya setiap belanja sekian dapat cashback berapa, belanja sekian dapat cashback berapa, mungkin bisa digunakan untuk promo. Jadi selisih harga yang dikasih siapa namanya si supplier, karena punya Mbak Erna atau Putri Baik ini lebih tinggi, space-nya itu selisih harganya Mbak Erna itu bisa digunakan sedikit untuk umpan. Ya justru karena kami berpikir seperti itu biar kita bisa punya apa yang namanya kalau kayak gitu program-program ya baik untuk cashback dan lain sebagainya, makanya kita naikkan tadi. Ya, enggak apa-apa. Kayak kemarin kita sudah kayak misalnya yang 11 kemarin. Iya. Kita potong 11% kayak gitu. Ya, kan jadi ada promo kan. Nah, kalau nggak ada kayak gitu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, saya sepakat. Gini, cara untuk kita terus untuk muncul di permukaan itu harus ada promo, Mbak Erna. Nah, promo itu membutuhkan biaya kan? Kan nggak mungkin kita udah harganya murah mau ngasih promo, kita nggak bisa hidup kan? Tapi akhirnya kita kan nggak berharga murah juga Mas Asa. Karena gini, misal ya contohnya saja kita belanja 10.000 di tempatnya mereka. Ya. Kita jual 13.000. Oke. Nah, mereka jual 11.000. Kita kan promo 10% atau
tetap kita jatuhnya di 12.000. Yes, sekarang kita perlu perkuat dari sisi yang lain, Mbak. Kita pahami dulu market size-nya Putri Baik ini seberapa besar. Kuota marketnya itu seberapa besar, teman-teman. Ini saya coba narik teman-teman supaya berpikir besar dulu. Market size-nya teman-teman marketnya Putri Baik ini luas apa enggak? Luas banget kan? Orang Indonesia itu enggak karuan, Mbak. Ratusan juta, betul enggak? Ya. Kalau kita kemudian terfokuskan karena dia jualannya lebih murah, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, jangan dulu kayak gitu. Kita menggunakan kekuatan yang berbeda untuk bisa mendapatkan apa? Customer. Perhatian. Caranya apa? Ini Mbak Erna, di sana bikin kayak gini nggak? Konten-konten masif kayak gini. Sekedar jualan aja, sekedar produk sharing aja ya. Bikin kayak gini nggak? Sekarang itu internet jualan online, Mbak, itu tentang siapa yang sering muncul ke permukaan sebenarnya. Mau semahal apapun kalau dia sering muncul, lama-lama orang jadi tahu, oh ini bagus, oh ini recommended, oh ini layak untuk jadikan langganan dan sebagainya. Coba mindsetnya diarahkan ke sana dulu, Mbak. Walaupun memang itu tuh jadi mohon maaf ya, jadi kayak semacam menghantui kan, di sana lebih murah Pak dan sebagainya gitu kan. Tapi coba menggunakan cara itu teman-teman ya, marketnya adalah grosir, penjualannya metodenya grosir ya. Tapi gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan atensi lebih banyak, lebih luas dibanding Yes, itu yang perlu dilakukan Mbak Erna. Perlu dicoba. Ya, saya ngalamin lah yang kayak gitu. Gusur kalau lagi ada yang lebih murah itu. Ya, kemarin kan di sini memang yang paling cari kompetitor itu kan Bahagia dan menemukan buat riset. Ya. Oke, bagus. Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam menyenangkan kamu ya. Ya, terus ide-idenya banyak ternyata. Baik. Mau, yang jelas mau, Pak. Ya. Biasanya orang kan bisa tapi nggak mau. Ya. Dia mungkin belajar tapi mau. Ya. Nah, itu. Nah, artinya kayak gini, saya melihatnya itu sebenarnya toko-toko supplier itu masih lebih progresnya masih lebih bagus kita online-nya karena mereka banyak konten tapi memang live juga, tapi nanti pembeliannya video call, nggak di CO di TikToknya. Karena nggak kuat marginnya. Ya mungkin seperti itu. Ya. Akhirnya kan tapi informasi bahwa toko aksesoris ada di sana kan akhirnya tersebar kan. Ya. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah akhirnya pelanggan Habibah, pelanggan kita itu lari ke sana 2 orang ya Habibah ya. Iya. Nah akhirnya kan donnya mereka lah. Saya bilang sudah karena orang di luar sana itu masih ada ratusan, masih ada ribuan. Itu juga jangan kita berfokus ke situ yang akhirnya nanti kita bingung lagi. Kemantapan hati kita itu menjadi start kita untuk melakukan sesuatu usaha saja. Sepakat. Ya. Betul Mbak Erna, saya sepakat sekali. Jadi jangan fokus ke tadi, yang 2 tadi. Dalam artian yang 2 itu yang membuat kita merasa lemah gitu ya Mbak ya. Coba kita main pakai strategi lagi yang baru dengan masifkan konten Mbak Erna, kemudian perbanyak jalannya. Jala yang saya maksud apa tadi? Bisa dipahami nggak jalannya? Teman-teman ini dihadapkan pada sebuah danau. Dalam gambaran kita, danau itu ikannya banyak nggak kira-kira? Ya kan? Kemudian di sana ada satu kapal yang dia udah melakukan duluan dengan alat yang lebih canggih, seolah-olah versi kita itu mudah banget dia dapetin ikan. Kira-kira apa yang mau teman-teman lakukan kalau teman-teman pengen juga mendapatkan ikan di situ? Coba apa nih? Saya contohkan kapal yang udah berjalan tadi Mbak Erna, yang udah bisa mendapatkan ikan dengan alat yang mungkin lebih canggih. Saya gambarkan aja, itu kompetitor. Nah Mbak Erna ini teman-teman Putri Baik juga dihadapkan pada satu danau yang kita tahu itu banyak ikannya. Saat ini Putri Baik cuma punya 1 perahu. Kira-kira untuk bisa mendapatkan, mengkali lipatkan penjualan mesti pakai apa? Perbanyak kail. Perbanyak perahunya. Sama menebar jala lebih luas lagi. Itu yang perlu kita lakukan Mbak Erna. Terkait, mohon maaf ya, sudah menjadi... perahu ya, bukan punya kapal. Ya, membahasakan aja. Enggak, maksudnya memang kan lebih seperti itu. Iya. Di sana mungkin kapal besar kan. Betul. Enggak punya cakruk. Oke. Kita cakruknya satu dus. Nah, oke, bener itu Mbak Erna. Artinya gini, kalau kita sudah menjadi sunatullahnya, pelanggan itu lari, Mbak. Sudah menjadi sunatullah, apalagi yang price oriented. Udah pasti. Tapi, mohon maaf nih ya,
Kalau dia udah fokus price oriented, dia belanja ke sana, ternyata dia semakin ke sini mengalami ketidaknyamanan, larinya mau kemana? Kalau Ketidaknyamanan tadi Mbak, mohon maaf, saya lanjutkan dulu ya. Waktunya lama, bahasanya saklek, ya kan, kadang-kadang dikirim barang yang nggak, mohon maaf ya, nggak sesuai. Itu orang lama-lama juga nggak nyaman Mbak Erna. Balik lagi ke Putri Baik aja yang nyaman, barang yang dikirim jelas sesuai orderan, walaupun harganya sedikit lebih mah. Yes, fokusnya ke situ teman-teman. Itu memang butuh waktu Mbak Erna untuk mengarahkan ke sana. Tapi nanti kalau sudah terbiasa itu, jadi kita tuh mainnya lebih lincah, leluasa. Kita perlu coba pakai cara itu, ya. Yang pasti teman-teman siapkan skocinya, ya, tambah skocinya, kemudian perbaiki mindsetnya bahwa perpindahan atau hilangnya pelanggan itu menjadi sunatullah, sudah menjadi hal yang wajar karena persaingan, ya. Tapi kalau selagi kita punya value yang dipertahankan dan terus kita promosikan, kita publikasikan, lama-lama itu kalau terlalu murah, kira-kira pembelinya banyak nggak di sana? Misalkan Mbak, banyak nggak lama-lama di sana kalau orang pada beli ke sana semua? Fraud nggak di sana Mbak? Overload, fraud kan? Fraud itu terjadi problem, ya kan? Nah, ketika mereka nggak bisa menyelesaikan problemnya, kira-kira mereka larinya kemana lagi? tempat lain. Ke tempat lain yang pelayannya lebih jelas, ramah, menyenangkan. Itu fokusnya teman-teman. Makanya kenapa saya bilang ini tadi ini nih, value ini bisa jadikan value untuk di toko ya. Artinya tentang pelayanan, keramahan, kepastian barang yang dikirim, itu jadikan value. Pelan-pelan dibangun nggak apa-apa. Butuh waktu, memang nggak langsung instan gitu. Saya tuh ngalamin gini Mbak Erna, kami nge-create produk, ya kan, winning. Saya ngiklan juga nggak sedikit. Tiba-tiba nongol kompetitor, dia beli produk kita, ya kan, kemudian bikin produk yang sama seperti kita, mereknya dibedain. Oke ya. Tapi ketika dia pasang di marketplace pakai nama produk saya, misalkan namanya Meka, dia namanya Meka Mbak, tapi mereknya punya dia kan, otomatis SEO-nya saling mencaplok nggak kira-kira? Ketika orang ngetik nama Meka misal, nongol semua, padahal merek yang aslinya yang punya saya. Itu yang pertama, kekonyolan yang pertama. Kekonyolan yang kedua, nah ini saya cerita lagi nih, kekonyolan yang kita juga rasakan Mbak, tapi saya fight gitu kan sama teman-teman. Kekonyolan yang kedua adalah banyak afiliator dari tempat kami yang menggunakan video kami Mbak. Kan kami share video di Google Drive kan. Mereka menggunakan awalnya jadi afiliator kita. Tetapi ketika posting di Shopee, yang disematkan bukan produk kita. Udah kompetitornya. Nah, dan itu saya ngelihat setiap hari. Sering lah pokoknya. Bayangkan Mbak, menyakitkan. Iya. Menyakitkan teman-teman. Tapi kalau kita fokus di situ, maka kapal ini akan ya tenggelam lama-lama, ya kan? Oke ya. Kalau fokusnya pada masalah nggak pada solusi. Sepakat. Itu maksud saya. Kalau teman-teman mengalami problem, kami juga mengalami problem. Tinggal bagaimana cara kita mengambil sudut pandang yang berbeda agar supaya growth. Apa langkah yang saya lakukan di Aquila Lova? Ketika produk itu sudah semakin ramai dicontek orang lain, maka kami harus segera cepat-cepat untuk upgrade produk baru. Update produk baru. Makanya salah satu KPI di tempat saya Mbak Erna, 1 bulan sekali itu setidaknya kita harus nge-create 3 produk yang berbeda. Ketika ini udah jenuh, yang tadi dicontekin kan jenuh lama-lama karena dipakai banyak orang, maka ada produk susulan yang lain yang nyusul itu gitu. Nah kalau diterapkan di Putri Baik gimana Mas? Ini mainnya. Sekarang kan dunia kreatif. Kemarin saya ketemu temen, saya cerita lagi ya. Satu saat teman-teman akan pernah lihat gak orang jualan apel Malang. Brandnya namanya Apelicious. Itu teman saya yang punya. Luar biasa penjualannya. Dia ngiklan sebulan 300 juta. Ya. Kemudian ketika saya kemarin belajar di Malang, itu guru saya bilang kayak gini. Kamu tuh jualan apel di TikTok, jualan konten apa jualan produk? Dia bingung, Mbak. Padahal realitanya timnya itu lebih perform di perkontenan daripada perprodakan. Perform itu gini, maksudnya itu dari perlengkapan dari timnya itu banyak gitu loh ya untuk perkontenan. Sementara buat perprodakan itu ya cuman produksi, kemudian bikin apa istilahnya?
Bukan, kan itu basah dijadikan kering itu apa? Open, pakai alat open gitu kan dan sebagainya. Karena yang support bahan baku itu teman saya juga, sehari itu 3 ton Mbak habisnya. Tapi yang lebih komprehensif timnya itu lebih di tim kontennya. Ditanya sama coachnya itu kemarin, kamu itu jualan konten apa jualan produk? Mikir tuh Mbak dia. Ya jualan produk. Kenapa kalau jualan produk tim kontennya lebih banyak, perlengkapannya lebih nggak karuan, biaya marketingnya hampir 300 juta sebulan. Mikir lagi. Akhirnya dari situ dia sadar Mbak. Ternyata selama ini dia jualan apa? Konten. Padahal harganya Mbak nggak karuan mahalnya. Itu kemarin saya beli berat 250 gram harganya 98.000. Keripik doang. Iya, 250 gram itu 98.000 Mbak Erna. Seperempat kilo. Ya, betul. Belum lama kemarin tuh yang Mas Mumu yang Pak Budi dan Mbak Erna datang itu kan tim keuangannya. Beliau yang mengelola, jadi gini, dia kan punya kebun berkah. Yang support bahan baku ya dia, yang ngelola keuangan ya dia. Jadi dia tahu semuanya. Malam itu ke rumah saya, pulang jam 11 malam dari tempat saya di sini, Pemalang. Saya nanya banyak hal, itu ceritanya Mbak Erna. Ternyata di sana terkait tentang periklanan, perkontenan, itu semua dibikinin sama ownernya. Jadi si owner itu nggak mikirin produk sekarang sama sekali. Karena kalau ini drop, maka ini, ya artinya, padahal kompetitor banyak loh Mbak. Bayangkan harga yang dia pakai untuk si produk itu, ini saya ambil contoh dulu ya, biar teman-teman matang ketika mengambil prinsip nanti ya. Harga yang dia pakai, itu kemarin Mas Mu bilang, itu 3 kali lipat dari harga normal. 3 kali lipat dari harga, karena menyikapi, mempersiapkan kalau buat biaya iklan dan biaya promosi lain-lain. Nah, sekarang PR-nya teman-teman semuanya adalah, yuk mainkan. Hari ini kita bisnis atensi sebenarnya. Contoh gini, mohon maaf nih Mbak. Saya kemarin belum lama beli perlengkapan mur-mur itu yang buat apa? Perlengkapan kunci-kunci itu loh Mbak. 50.000 Mbak. Dalam otak saya kan nggak masuk akal. Besi 50.000, 47.000 sekian. Selengkap itu sebanyak itu. Kualitasnya kayak apa gitu kan. Nah, ternyata setelah saya beli juga, ya mohon maaf ya, jelek Mbak. Tapi karena atensinya dia kuat, ditonton banyak orang, kira-kira dibeli lebih, kira-kira potensi orang yang beli banyak nggak? Lebih banyak. Nah, sekarang fokusnya adalah fokus ke atensinya. Produknya sama, harga pasti ada yang murah, ada yang lebih mahal, udah pasti itu, nggak akan terhindarkan. Kehilangan customer juga nggak akan terhindarkan, itu pasti ada. Sekarang yang teman-teman fokuskan adalah masifkan apa? Ya, dengan ilmu dan strategi. Paham Mas ini? Tatapan matanya kosong Mbak ini. Mbak siapa namanya? Mbak siapa yang tengah? Mbak Nurul. Gimana? Paham nggak? Mbak Endang. Coba, saya cerita tadi ada insight nggak? Ternyata apa sih yang dibutuhkan sebenarnya? Mulai kebayang ya? Ini ya. Oke, nah ini. Untuk apa ya, skripnya itu Pak. Satu, misalkan kita ambil di update barang, itu Baik. kan satu konten. Baik. Nah, itu kayaknya waktu untuk 2 jam itu Pak. Masih belum cukup. Ngeditnya. Oke, gini teman-teman, Mbak Erna mohon izin nih. Ini kan tentang manajerial ya. Bagaimana mengatur waktu. Ya, timnya ada, tapi bagaimana mengatur waktunya. Gini, konten-konten seperti ini Mbak, kalau coba Mbak Endang punya satu target waktu, seandainya bisa nggak sih, kita perlu men-challenge diri sendiri. Bisa nggak saya bikin konten kayak gini sejam selesai? Satu konten misal. Perlu dites kayak gitu Mbak. Bahasa itu, kalau di depan ini ada dinding, versi kita itu dinding, kayaknya kalau tak tabrak nggak bakalan jebol Mas. Tapi saya belum pernah nyoba mau nabrak apa enggak. Ternyata setelah didekatin, coba ditabrak, bukan dinding. Ternyata apa? Papan triplek. Nah, perlu dicoba bikin konten yang bisa enggak 1 jam selesai, ya, dengan hasil yang enggak jauh beda dari yang 2 jam. Perlu dilakukan. Perlu di-challenge, diri kita perlu di-challenge. Atau solusinya adalah, ya ada tim satu khusus untuk kreator konten. Yes, saya coba memberikan 2 pilihan yang berbeda. Jika tetap masih menggunakan yang sama, berarti si kreator yang ada mendobrak, men-challenge diri. Atau kalau mau lebih long lagi, lebih banyak lagi yang dihasilkan, maka SDM.
tambahin. Atau mungkin dari teman-teman yang khusus online ada satu yang hanya fokus ngurusin konten gitu. Kemarin sudah sempat ngobrol seperti itu ya, Dan? Ya. Kalau bisa kreator itu ada sendiri orangnya. Ya. Nah, saya masuk, makanya kenapa sih kalau kita mengupkan harga itu kan kita berpikir manajemen berpikir ke arah seperti itu juga. Maksudnya untuk menambah seperti itu kan jadi bisa kan, karena ada margin yang lebih gitu. Yes, ya. Ya. Nah, kemarin saya nanya lah, misal kalau timnya kita nih live-nya itu 4 jam, itu bikin kontennya 2 jam, bikin live-nya 2 jam gitu. Nah misalnya terus ternyata terjadi permasalahan seperti ini yang tadi dimaksimalkan ke 45 menit atau 30 menit. Terus udah ada tim kreator yang mengerjakan konten tadi. Dan terus tim live-nya kayak gimana, kerja apa? Saya tanya seperti itu. Fokus nge-live. Fokus live tadi kan maksimalnya katanya 30 sampai 45 menit karena keadaannya seperti ini, karena tidak ada akun baru, belum ada akun diskusi baru Mbak Erna dibuat lagi. Sebenarnya gini, kalau versi saya Mbak Erna ya, kita harus terus menjaga-jaga, harus selalu bikin skoci baru. Kami aja hampir 20 lebih skocinya Mbak Erna. Shopee itu kami 4 loh. Ada yang profit semua, ada yang kadang terjual, kadang ada penjualan, kadang nggak ada. Tapi kan karena kita melakukan treatment terus setiap harinya, itu berkemungkinan ada penghasilan tuh Mbak. Itu dari Shopee tuh loh ya, belum yang TikTok. Makanya kenapa saya sampai bikin internal affiliate di rumah, supaya nggak terlalu mengandalkan di luar. Karena saya punya prinsip setidaknya dari omset yang kami miliki, itu 40% atau 50% itu dari hasil kami sendiri, bukan dari affiliate. Untuk memperkuat pondasi gitu. Nah, ini tadi terkait internal manajemen ya Mbak Erna ya. Gini, kalau kita sedikit mengulas lagi tentang kompetitor, ini mau nggak mau cambukannya itu karena kompetitor melakukan hal yang masif, kita harus lebih masif, gitu kan? Mereka live streaming berapa lama? 2 jam, kita harus 4 jam. Mereka 4 jam, kita lebih dari itu. Gitu Mbak Erna. Untuk mendapatkan attention tadi, rumusnya kemana? Attention itu artinya apa? Atensi, artinya apa? Contoh, paling gampang nih anak muda, teman-teman ya. Ya, perhatian. Tanpa saya mencontohkan ya. Intinya mendapatkan apa? Perhatian. Supaya terlihat lebih nyaman dipandang mata, saya mesti pakai kerudung warna apa? Oh, supaya nyaman lagi, berarti antara kerudung, gamis, sepatu harus matching. Itu kan tujuannya attention kan? Sama hari ini kita nih Mas, Mbak, kita hidup sekarang ini, tujuannya apa? Kan kita mencari atensi dari Allah kan? Ketika kita melakukan ibadahnya rutin ya, kemudian banyak salat taubat ya, menghindari dosa, maka reward yang Allah berikan kepada kita ketika kita berdoa, kita punya hajat mudah dikabulkan. Kan gitu. Kita melakukan atensinya ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ritual ibadah itu, melakukan punya akhlak yang baik, attitude dan sebagainya. Oke, dari sini aja udah cukup jadi pelecut lah sebenarnya Mbak. Tinggal nanti secara strategisnya. Ini kan aplikasi harian ya. Strategisnya adalah perbanyak skocinya. Coba main 2 atau 3 sekaligus ya dalam waktu yang bersamaan. Tinggal di manajemen mungkin setidaknya ada 1 lah yang diposting di sana. Atau sambil live streaming gitu Mbak. Nanti itu bertumbuh dengan sendirinya Mbak Erna. Harus melakukan persiapan dari awal. Karena mohon maaf ya, kejadian tak terduga itu kadang-kadang muncul di TikTok itu. Dan itu nggak menyenangkan sama sekali. Seandainya itu satu toko yang menjadi prioritas utama penghasilan kita, tiba-tiba tumbang, wah, nangis lah. Ngerasa saya Pak pernah soalnya. Oke ya. Ada? Kenapa? Mau pamit dulu? Ya. Oh iya, gimana? Banding berapa kalau misalkan konten yang nggak keranjang sama dikasih keranjang? Dalam 1 hari misalkan upload 3. Ya. Oke, gini. Teman-teman, salah satu ini sudut pandang yang saya punya ya. Kalau kita ngomongin branding memang ada rumusnya ya. Ada rumusnya, artinya awareness tuh baiknya nggak usah ada kontennya. Nggak ada keranjang kuncinya. Kalau untuk konversi harus ada keranjang kuning. Nah, ini sudut pandang saya sebagai pelaku pengiklan ya, advertiser. Semuanya penting Mbak Erna, Mbak Endang, tetap harus ada awareness dan keranjang kuning. Jadi awareness itu yang seperti apa? Awareness itu tentang misalkan
kegiatan-kegiatan tim di lapangan, kemudian tentang hebohnya pembeli saat offline ini pada datang, itu untuk melakukan awareness. Tetap ada CTA-nya ya, walaupun nggak ada keranjang kuningnya. Itu supaya kita mendapatkan atensi bahwa kan ada kadang gini, orang itu ngelihat konten itu kan nggak langsung beli kan. Setidaknya dia nge-save dulu, besok saya beli ke situ. Nah, itu awareness. Nah, bedanya ini saya kasih tahu dulu teman-teman, kalau tanpa keranjang kuning maka exposure-nya exposure itu jangkauan lebih luas. Kalau ada keranjang kuningnya hanya beberapa sedikit kan. Nah, artinya tetap harus ada kombinasi. Misalkan kita bikin 3, Mbak Endang bilang, 1 itu awareness-nya, yang 2 konversi. Lebih banyak ke yang ada. Konversi, ya. Iya, harus gitu. Ya, awareness itu kan setidaknya ngasih tahu. Kayak contoh yang sekarang ini ada iklan itu yang rame. Ada contoh nggak ya kira-kira ya? Yang lagi rame nih di TV. Dia nggak jualan tapi ngiklan. Bahkan seringnya di TV itu gitu, Mbak. Ngiklan tapi nggak jualan kan? Yang ditarget cuma apa? Awareness aja supaya orang tahu. Ya, intinya seringnya nggak jualan di sana. Tapi orang jadi inget kan, oh aku besok kalau beli ke Alfamart belinya ini. Oh aku kalau ke Indomaret belinya yang itu, seperti yang di TV. Nah gitu ya. Nanti perbandingannya gini Mbak Erna ya, Mbak Endang. Misalkan 3 ya, maka 2:1. Yang ini apa? Awareness. Yang ini apa? Ya, coba lakukan itu dulu treatmentnya ya. Ini butuh kedisiplinan, insya Allah jalan sih. Dengan skoci baru, dengan metode yang seperti ini, itu mengkali lipatkan transaksi itu lebih cepat. Potensi ada peluang lah gitu. Ada pertanyaan lagi? Konten masif artinya gimana sih? Masif itu lebih banyak. Terus-terusan. Istiqomah. Ya. Kapan masih misalnya hari ini 22, terus tapi nanti dalam minggu berikutnya naik. Ya. Bulan berikutnya naik ke 4. Ya. Itu masih Tapi enggak habis 2, 3 nanti 2 lagi juga. Enggak. Diperbanyak. Ya kan? Berarti maksudnya 2 terus Istiqomah. tapi naik. Ya. Al istiqomatu min alfik khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Allah lebih suka yang itu ya, Mas. Iya. Nah, oke ya, dapat pandangan ya. Jadi terkait akun visibilitas itu berpotensi siapapun terdampak. Oke, Mbak? Kalau teman-teman sudah berjuang berusaha ternyata belum bisa berhasil, maka coba cari challenge apa di sana sambil diupayakan, ya. Oke ya. Kemudian sembari tetap melakukan treatment di akun ini, kawan-kawan juga harus bikin skoci baru. Jadi kita pikirannya tuh nggak kena, mohon maaf ya, nggak dominan ke persoalan terus. Kita fokusnya ke peluang ya, ke peluang. Gitu. Ada pertanyaan, Mbak Lusna? Oh, Mbak Endang lagi gimana? Promo, Pak. Promo, oke, sip. Di kontennya. Lebih baik 1 bulan sekali apa seminggu sekali? Promo itu silahkan di manage sama manajemen. Membreakdownnya gini Mbak Erna. Baik, membreakdownnya gini. Mbak Erna atau Putri Baik ini punya budget promosi berapa banyak? Misalkan saya menyiapkan budget marketingnya sebulan 2 juta. Oke ya, 2 juta. Nah 2 juta ini ingin dibuat seperti apa? Apakah dalam bentuk produk, ya, ataukah dalam bentuk cashback, atau dalam bentuk free ongkir misal, ya. Free ongkir itu sebenarnya bisa dimainin, tapi nggak perlu lah karena memang di mana platform udah ada kan. Nah itu mainnya di produk atau di cashback. Oke ya, cashback ngasih uang cash aja di situ diselipin. Itu bisa dimainkan Mbak. Atau teman-teman bisa menggunakan jangan asal, mohon maaf ya, jangan gini. Kalau bikin promo itu jangan asal ngasih. Tapi wajib ada feedback apa yang akan berdampak buat kita. Contoh yang kami lakukan. Kami membuat challenge untuk video testimoni. Begitu orang itu beli, ya kan? Kemudian dia melakukan video review produk, kemudian diposting, lalu kita diajak
dimension. Bahasanya dimension apa di TikTok ini? Kolaborasi lah intinya. Atau mengarahkan belinya ke sana. Nah, itu nanti dinilai teman-teman ya. Dinilai siapa yang paling bagus dia dapat hadiah 1, 2, 3 misal. Hadiah pertama apa, 2 apa, 3 apa. Intinya gini, fokus utamanya ketika teman-teman membuat promo, pastikan ada feedback apa yang saya dapatkan dari biaya marketing ini. Gitu ya. Mbak Erna kebayang nggak Mbak Erna? Yang cuma kemampuan kami belum sampai situ. Oh, iya. Jadi gini loh, mungkin yang tadi ditanyakan Endang itu bukan ke arah itu ya Mbak Endang, tapi promo itu maksudnya ke arah iklan gitu loh. Promosi iklan. Nah, Oh ya, gini. Promosi iklan ini kan kita ngelihat jenis bisnisnya ya, sama jenis produk. Ini bisnisnya, Promosi iklan belum. ya. Jadi promonya bilangnya iklan, jadi saya langsung paham kalau iklan. Karena hariannya makanan saya itu. Maksudnya tanyanya itu Bener kayak gitu? promo ke customer. Oke, kita ngomong promo. Ads-nya. Ini udah dicatat ya Mbak. Ini saya hapus bentar ya. Saya ngambil di sini dulu ya. Ini sekalian aja kita ngomongin promo ya, tak breakdown sekalian. Promo itu intinya kan promo itu kan sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan yang harusnya berdampak. Kita punya mindset itu ya. Promo itu adalah sesuatu hal yang dilakukan perusahaan, mengeluarkan anggaran, wajib ada dampak. Dampaknya menguntungkan, harusnya gitu ya. Promo wajib apa Mbak? Oke. Ini kata kuncinya. Kemudian promo apa yang perlu dilakukan? Mungkin tadi yang ditanyakan Mbak Endang adalah apa? Ads, ya. Atau ada lagi promo untuk meningkatkan interaksi, ya. Interaksi atau mungkin awareness dan sebagainya. Interaksi contohnya gimana Mas? Tadi yang saya ceritakan pakai kupon, kemudian mereka bikin konten, itu interaksi. Nanti dinilai nih siapa aja, tapi harus laporan lewat WA. Kan teman-teman jadi dapat 2. Mereka juga membuat konten, nanti akan di-mention ke Toko Putri Baik. Yang kedua, setelah mereka melakukan posting kontennya, mereka melakukan konfirmasi di mana? WA. Akhirnya database juga nambah kan. Nah, sekarang kita ngomongin ad. Berapa sih rata-rata budget yang bisa dikeluarkan? Kita lihat model bisnisnya dulu, karena ini kan grosir ya. Nggak bisa langsung check out kan, harus melakukan pelayanan kan prosesnya. Artinya orang dapat iklan, orang ketemu iklannya nggak bisa langsung beli. Betul nggak? Kenapa nggak bisa langsung? Karena behaviornya harus membantu dipilihkan, didampingi ketika beli. Bisa kan karena kita sudah punya keranjang yang bisa dibeli langsung. Oke, nah sekarang logikanya gini Mbak Erna. Produk yang ada produk yang sudah dikategorikan khusus satu etalase satu produk, ya itu punya margin berapa? Kan kita kalau ngiklan kan mikirin marginnya. Ya, contoh 100.000 yang kita gunakan untuk mempromosikan konten itu. Artinya target kita dengan 100.000 itu harus ada penjualan berapa kali, berapa banyak untuk menutupi biaya operasional Oke. Paham sampai sini, Mbak? Kalau manajemen mungkin paham, kalau karyawan enggak sampai ke situ. Oke, pelan-pelan, tapi lama-lama bisa ya. Jadi gini, kalau mau iklan itu pastikan teman-teman punya fokus target saya ngiklannya buat apa. Ya, kalau teman-teman ngiklannya adalah buat exposure ya exposure, tapi kalau buat konversi ya konversi. Nah, kalau ngomongin konversi berarti kita ngiklan 100.000 supaya dapat untung, karena kita untungnya per penjualan 20.000, berarti minimal harus berapa? Supaya dapat untung? 100. Kan modal 100 nih buat ngiklan. Harga produknya itu sekali penjualan untungnya 20.000, berarti harus berapa kali? 5 kali penjualan. Baru untung berapa itu kalau 5 kali? Berarti itu belum untung. Nah, Oke. Bayangkan 5 kali konversi buat modal 100.000 baru dapat BEP, Mbak. Untuk minimal untung kan 6. Ya kan? Ini perjuangannya luar biasa loh nyari 6 itu. Ngiklan. Maksudnya itu saja. Kalau segi saya sebagai pemilih, Iya. ya, saya mau iklan nih. Pikirannya saya kan kayak yang Mas Eset tadi bilangnya. Betul. Aku mau iklan 1 juta nggak apa-apa. Dan Yang penting- tak uangnya, yang penting kamu ngasih ke aku. Nah, iya. Keuntungan minimal. Harapannya kita gitu ya. Ya, lagi-lagi kadang-kadang TikTok ini semaunya, ya, semaunya. Tapi tetap kita bisa merencanakan ya, Mbak ya. Nah, bagaimana cara merencanakan supaya tetap untung gitu kan? Contoh gini teman-teman, ada satu metode iklan. Sebentar Mas, Iya, iya. belum itu.
Ya. Nah, kalau pikirannya kita seperti ini, kita bikin sebab dulu nih. Mungkin pikirannya bukan pemilik ya, yang memiliki uangnya itu. Iya. Bikin sebab-sebab dulu. Mungkin karena Mbak Erna belum bikin sebab-sebab, jadi kita jualannya susah. Juga kan pemikiran nih wajar gitu loh. Oke. Itu gimana menurut Mas? Sebab ini sebab apa? Sebab itu kita jangan mikir hasilnya dulu nih, kita bikin sebab kita Oh, keluarin aksi. budget lah, Kita melakukan aksi Ya. dulu, nanti reaksinya bagaimana. Saya sepakat, itu pemikiran fighter namanya. Coba dulu gitu ya Mbak. Gini, jadi ada satu metode iklan yang mudah, menyenangkan dan murah. Cemumun, cepat, mudah, murah, menyenangkan. Ya, caranya itu kan teman-teman bisa ngebus lewat aplikasi. Tapi jangan pakai iPhone. Ya, kalau pakai iPhone mahal. Ya kan? Solusinya lumayan, Mbak. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa sih budget yang mau dikeluarkan? Itu satu kali kita ngebus pakai 15.000, itu bisa untuk 5 konten. Mbak Erna. Itu gimana? Jadi misalkan budgetnya 15.000 untuk bisa ngeposting, mempromosikan, ngedorong itu 5 konten. Oke ya. Ya, dengan 15.000. Tapi kalau mau efisien dan tertarget, setidaknya teman-teman tim internalnya menemukan satu konten yang sudah bagus secara organik, kemudian disupport pakai iklan dengan budget minim aja. Anggap sehari 15 sampai 30.000. Berarti anggarannya selama 30 hari berapa? 450 sampai berapa? 600.000. Berarti itu anggaran. Oke ya. Nah, tinggal dipilih nih, mana ya konten yang bagus, yang kira-kiranya bisa meningkatkan engagement-nya tinggi, interaksi. Oh, ternyata dengan konten ini tuh ya, orang tuh banyak yang komen, itu layak untuk di-boost. Oh, ternyata ada konten jualan teman-teman ya, konten jualan teman-teman atau konten yang ada keranjang kuning, apa bukan? Iya, konten yang ada keranjang kuningnya yang ternyata banyak orang itu sering beli di situ. Berarti walaupun misalkan kita nggak mentarget profit dari iklan, tapi di-boost pakai iklan, tujuannya adalah meningkatkan kunjung, sehingga ketika orang tertarik datang ke toko, mungkin belinya bukan itu, belinya yang lain. Atau manfaat yang berikutnya, untuk meningkatkan awareness, setidaknya mereka datang lihat, ngeklik iklannya, lihat etalasenya, mampir ke live streaming. Itu engagement, itu kayak gitu diperhitungkan loh Mbak. Ya, 1 detik orang berhenti saat nonton live streaming itu juga nilai tambah. Gitu. Ada gambaran Mbak Husna? Ya, lama-lama berasap Mbak Husna ya. Itu tentang ad ya, modal 15.000. Mau nanya? Gimana? Aku nggak tahu ya informasi yang aku dapat ini. Ya. Kemarin kan habis buka apa ya, tentang apa? Ini apa ya namanya? Apa? Ketentuan dari TikTok. Ya. Terus di situ tuh ada tulisan melaksanakan giveaway dan interaktif berbasis pembelian dilarang kecuali menggunakan fitur promosi resmi TikTok Shop. Itu misalkan kayak kita kasih giveaway, misalkan kayak belanja 500.000 dapat Baik. Tas atau dapat dompet, kayak tadi yang interaksi ya, sistem interaksi. Itu dilarang. Sama adanya pelanggaran atau enggak? Ya. Gini, itu gimmick ya. Permainan gimmick yang nggak boleh dilakukan sama siapa namanya? Sama TikTok kan. Jadi memang itu larangan Mbak. Memang kita pakai gimmick itu larangan. Tapi gini, coba sih bikin satu konten promosi yang misalkan contoh ya. Ini yang sengaja kami buat. Konten promosinya ini memang itu fokus misalkan tadi yang saya sampaikan terkait tentang bikin konten untuk orang yang pernah beli. Itu saya buatkan konten khusus di posting aman nggak apa-apa. Yang sering kena ketika pas lagi live streaming sebenarnya. Bukan di konten. Tapi kalau live berkemungkinan kena. Tapi kalau konten masih aman. Gitu. Jadi kayak ngajak game gimana ya? Kayak ngajak orang itu ya gimmick gimana? Itu kan dulu ramai sekali dilakukan sama live streamer yang dulu-dulu ya. Sekarang hampir jarang. Mereka nggak berani melakukan itu. Gitu. Ya, contoh misalkan teman-teman nih Mbak Ina lagi live streaming. Bun, kalau belanja 500.000 nanti Bunda dapat cashback bla 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 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu mungkin gimana ya? Ini pernah dijawab belum yang ini? Kena pelanggaran nggak? Enggak kan? Itu sebenarnya kalau cashback itu masih aman sebenarnya. Kalau cashback ya. Kalau yang gimmick itu dulu itu Akila Lova itu pernah kena pas
eh gini, sebenarnya nungguin orang supaya kumpul banyak orang kemudian masih aman juga, nggak persoalan sih. Coba nanti ditemuin Mbak ini, ritmenya nanti ketemu nih. Tetap dilakukan promo via live streaming ya. Kira-kira yang misalkan masih aman dilakukan, yang kena pelanggaran diganti. Karena pelanggaran yang kayak gitu masih kategorinya masih standar, masih aman, nggak yang fatal banget. Artinya bisa dikembalikan dengan challenge dan sebagainya. Dicoba dulu ya. Intinya promo tetap harus ada. Lakukan dulu treatmentnya sambil dievaluasi hasilnya. Kalau pakai pola ini tuh seberapa banyak orang tertarik, aman nggak, pelanggaran apa enggak. Nah itu dipertimbangkan. Mungkin bisa dipakai tapi ntar di akun yang baru karena akun ini kan udah nggak aman. Betul, di akun yang baru. Oke, sekarang tentang promo buat interaksi dan awareness ya. Ini kan tadi penjualan ya udah ya. Penjualan itu bisa berdampak ke awareness juga, bisa berdampak kepada interaksi, konversi. Kalau mau iklan yang ini teman-teman, interaksi, awareness. Halo. Oke. Kalau mau iklan yang ini berarti teman-teman misalkan bikin konten yang tadi kan bikin konten ini 2:1. Konten awareness yang bagus, yang interaksinya tinggi, di boost aja Mbak, pakai konten, pakai uang 15.000 sehari. Berapa lama yang lalu? Berapa hari yang lalu? Ada sebulan lebih? Ada 2 minggu? Dicoba dulu aja, karena biasanya kalau konten yang udah terlalu lama berlalu udah nggak begitu perform. Tapi dicoba dulu aja, ya. Nggak apa-apa, kan awareness tujuannya. Awareness. Konversi sama awareness, jangkauan. Nah itu jangkauan. Ya, karena kontennya kan nggak ada keranjang kuning, berarti jenis iklannya awareness untuk meningkatkan apa? Supaya orang jangkauan dan supaya orang banyak tahu tentang Putri Baik. Itu jadi kita mengeluarkan uang untuk budget promosi, kita mesti tahu nih targetnya apa, feedbacknya apa. Gitu kawan-kawan ya. Oke, ada lagi kawan-kawan, Mbak? Yang perlu dilakukan skoci. Ya. Siapkan skoci baru. Kemudian yang kedua, manajemen kreator konten, manajemen pembuatan konten. Ini yang perlu dilakukan, Mbak. Nah, terlepas tentang kegiatan hariannya, lakukan promosi, kegiatan promosinya lakukan ini, live streaming tetap menggunakan cara yang sama, syukur-syukur ditambah jamnya. Nek saran saya, durasi live-nya tambah. Ini saran saya. Kita kayaknya udah nambah Mas Azhar. Udah jadi 6 jam. Keren. Tadinya kan 4 jam. 4 jam. Iya. 4 jam, 2 jam, 2 jam. Terus timnya Putri Baik sendiri yang tadinya nggak pada nge-live jadi nge-live. Oke, nah itu 2 bagus. jam. Cuma kan karena kendalanya tadi nggak bisa naik gitu loh. Karena satu akun itu kan. Satu. Ya. Baru skoci baru. Tadi masih kontennya masih. Iya. Karena ini akun, mohon maaf ya, akun itu udah 50% lebih. 16, pelanggaran 16. Poin katanya. Kita harus siap-siap kan. Iya. Ya. Terus kan kemarin kan masih bingung masalah itu, yang bikin konten itu konten yang seperti apa, yang pertemuan Mas Asa yang terakhir kan tidak seperti itu Mbak Eng. Gitu. Yang ditautkan atau enggak, aku masih Itu bingung sih. akun. Iya, akunnya itu skoci itu akun kan maksudnya. Iya, ini pengistilahan. Lah iya maksudnya. Nah, kan aku bingung pas kemarin ketemu sama aku coba tanya. Aku mau tanya tapi maksudnya Endang kan mau pulang biar Endang kasihin Endang. Oke, ya. Boleh ya. Ini dicatat ya teman-teman ya. Skoci, manajemen pembuatan konten, durasi live ditambah lagi ya. Dengan skoci yang 2 atau 3 itu silakan dibagi waktunya. Ya, mohon maaf kalau tulisannya tidak terbaca karena memang beginilah saya. Ya. Mau tanya. Iya. Terus gimana cara ngecek akun itu sehat apa enggaknya Bang? Karena Di- kita kan ada akun-akun lain juga Putri Baik. Ya. Itu sebenarnya followersnya lumayan. Mm-mm. Tapi kalau live streaming itu enggak baik. Yang kemarin-kemarin ya, yang pernah dibuat dulu ya. Iya. Nek saran saya, create yang baru aja. Baru banget. Iya. Biarin aja, bikin yang baru. Kemudian cara ngecek kesehatan akun sebenarnya ada di platform itu kan, ada di mana? Di aplikasi ada, apalagi di laptop lebih gampang ngeceknya. Kesehatan akun itu nongol nanti kayak Pak? Grafik lah ya. Nanti warnanya hijaunya tinggal berapa gitu. Itu Mbak. Kemarin
Hmm. aku searching cara Hmm. terus itu yang muncul itu apa namanya poin pelanggaran. Poin pelanggaran sama kesehatan akunnya ada tuh angkanya biasanya. Tinggal 14, 16. Apa aku salah? Ada, nanti tak bantu. Kelihatan ada kok. Atau kalau nggak gini, seandainya ya, teman-teman punya satu manajemen solusi. Ya, manajemen solusi itu ya critical thinking penting, manajemen solusi juga penting. Gini, manajemen solusi itu adalah ketika contoh Mbak Husna mencoba mencari, ngecek di kesehatan akun kok nggak nemu ya, kok jawabannya nggak seperti yang saya harapkan ya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan Mbak Husna gitu ya? Maka coba lari ke AI, lari ke YouTube, misal gitu ya, cari di YouTube, cari literasinya. Oh, ada nggak sih kasus yang sama seperti yang sedang saya cari? Itu namanya manajemen solusi. Ya, coba selalu kayak gitu. Gini prinsipnya, sebelum saya menanyakan ke orang lain, coba saya mencari dulu, ngecek dulu permasalahan saya apa, cek di internet, dapat solusi. Nah, itu lebih keren malah. Jadi kita kedepannya itu siap menjadi besar itu ketika memang punya manajemen solusi sebenarnya kayak gitu, Mbak. Kayak tadi masalah akun, ya kan, solusinya apa, gitu. Masalah tentang kontennya nggak menarik, solusinya apa, itu namanya manajemen solusi. Gitu ya, saya yakin teman-teman bisa bertumbuh kok. Mudah sebenarnya, butuh pembiasaan aja. Ada lagi yang mau ditanya, Mbak Nurul, Mbak Bibah? Mbak Habibah ini modelnya kayak apa namanya Pak? Sniper. Wah, penembak jitu. Ya. Ada Mbak Habibah, Mbak Nurul. Mau nanya apa coba? Apa lagi? Kalau etalase baru itu berpengaruh masih Pak, kayak kepercayaan pembeli itu kan ini belum ada penjualan dan soalnya kan kita ganti etalase ya. Betul. Ya, gini, etalase baru itu strateginya sebenarnya kalau saya akan menghindari apa namanya fake order. Itu saya hindari. FO, fake order. Jadi misalkan Mbak Husna punya teman di Pemalang mana lah ujung, tolong dong beli gitu kan, ini punya aku. Itu mungkin awal-awal aman, tapi saya khawatir itu jadi jebakan Batman. Baiknya kalau strategi yang kami lakukan itu ketika kami bikin keranjang kuning baru, saya pasang harga murah awal-awal supaya menarik pembeli. Jadi memang organik betul gitu loh. Nah kemudian lama-lama nih, misalkan udah 5 pembeli nih, naikin pelan-pelan 1.500, pelan-pelan sampai nggak kelihatan gitu Mbak. Nah, itu treatment yang kami lakukan itu. Bahkan hari ini aja saya baru naikin satu produk yang harganya saya naikin setelah ngiklan hampir 2 minggu. Jadi produk itu kami iklankan Pak, tapi kami treatment dari harga paling semurah yang kami bisa gitu deh. Maksudnya masih cukup gitu ya. Baru pelan-pelan tak naikin. Supaya apa? Ada penilaian, ada histori transaksi. Itu treatmentnya. Nah kalau misal belum ada ya Pak, ini kan harganya udah mepet banget, saya nggak bisa banyak bergerak karena harganya udah mepet. Apa yang perlu dilakukan gitu ya? Yang perlu dilakukan tetap teman-teman perjuangkan secara organik. Jangan main FO lah kalau saran saya. Nggak aman sih FO itu. Ada lagi? Mbak Habibah? Mbak Nurul? Mbak Endang? Kalau spam like itu gimana Pak? Spam like? Gini kawan-kawan. Terkait semuanya tentang spam, FO itu kan sebuah kegiatan yang kita mencoba mengendalikan ya supaya nge-like-nya banyak dan sebagainya. Cuman rata-rata kayak algoritma itu kayak gini loh Pak. Ketika misalkan menggunakan metode spam gitu ya, dia tiba-tiba naik. Ketika spamnya berhenti gini nggak kira-kira? Kemudian naiknya ini syok-syok lagi gitu. Kadang bisa kayak gini, kadang makin ke sini. Nek saran saya organik aja. Iya. Nah, PR-nya optimasi di sini. Gimana caranya meningkatkan interaksi? Ini dioptimasi di sini ya. Teman-teman fokus ke apa tadi? Materi yang paling penting tadi pertama apa? Apa ini? Nyari apa? Attention. Ya, lewat ini. Kalau ini kena, orang berinteraksi. Otomatis itu. Produk itu akhirnya terjual dengan sendirinya, live streaming jadi lebih ramai gitu. Dampaknya karena atensi gitu. Oke, ada lagi? Konten lagi Pak. Ya, boleh. Gimana? Salah satu kendala saya buat itu bikin konten
Baik. Untuk kualitas videonya Pak. Kualitas videonya kenapa? Kurang pede Pak. Karena device apa kenapa? Karena gimana ya, menurut saya kayak kurang jernih atau gimana, karena kurang pede banget Pak. Lihat kamera yang lain tuh bisa cerah gitu loh. Pakai iPhone sudah kan? Iya. Oke. Belum belajar yang kayak gitu Pak. Gini. Oke, bagus Mbak. Itu artinya untuk mencoba menaikkan kualitas visual ya. Memang itu ada mungkin device-nya udah sesuai pakai apa tadi namanya Apple ya. Kadang-kadang faktor pencahayaan ini jadi penunjang utama ya. Mungkin pencahayaannya ditambahin lagi kah ya. Seringnya bawa tambahan lampu nggak? Nah, coba nanti cari tempatnya pakai itu dulu. Karena iPhone ini kalau sudah lengkap variabel pendukungnya kayak cahaya dan sebagainya itu bagus. Walaupun sama-sama handphone ya, satu Apple satu bukan, dengan cahaya yang sama sama-sama kurang maksudnya, itu pasti hasilnya lebih bagus yang iPhone. Nah, tetap ini juga jadi variabel pendukung untuk meningkatkan kualitas visualnya, tambahin light-nya, lampu. Yang fleksibel, yang ringan aja Mbak. Itu ada loh yang modelnya kotak kayak gini loh. Teman-teman lihat ini kayak gini. Jangan yang besar banget itu ya. Kayak godok itu gede banget ya, repot ya. Cari yang kotak aja tuh tapi yang besar ya Mbak ya. Segini besarnya kalau nggak salah segini. Nah, segini. Nah, itu yang kayak gitu lebih fleksibel maksudnya, nggak terlalu repot dibawa ke sana kemari. Kayak gitu. Ada lagi? Mungkin nantinya saya mau belajar yang affiliate Pak. Kalau misalkan ini udah ada affiliate. Mau belajar yang untuk? Tentang affiliate. Oh, kalau ini, ya. Gini, Mbak, untuk optimasi terdekat, kita fokus ke skala prioritas dulu, ya. Teman-teman fokus bangun skoci dulu, seller dan pemasaran. Kan satu seller bisa berapa akunnya? Berapa? 4 akun pemasaran. Satu seller bisa 4 akun pemasaran. Ini dioptimasi dulu aja. 4 akun pemasaran dibuat semua. Sellernya tetap pasti yang sama, ya kan? Nah, nanti untuk ngomongin tentang affiliate itu sambil berjalan dulu. Yang ini teroptimasi dulu. Karena gini, kalau jualan pakai akun seller itu memang yang saya alami ya, dan ada beberapa info yang saya dapatkan juga nggak mudah, kayak terbatasi gitu loh. Tapi kalau pakai akun pemasaran atau afiliator lebih mudah. Nah, gunakan akun pemasaran dulu, fokusnya adalah membangun pondasi. Ya, kami nih berpikirnya gimana caranya 40 atau 50% kami sendiri yang jual, yang 50% dari afiliator. Kenapa? Karena afiliator itu tipikalnya ikut loncat, nggak setia. Ya, mana yang menguntungkan dia yang di push terus kontennya. Kalau nggak menguntungkan nggak dipakai lagi tuh produknya. Oke ya. Jadi fokus ke pondasi pertama, bangun 4 skoci ini untuk supaya Putri Baik ini terjaga cash flow-nya, penjualannya, transaksinya. Contoh misal punya 4 ya. Ini 20 sehari berapa? 80. Bayangkan 80, 40 160 gitu. Cara memultiplikasinya kayak gitu, Mbak. Ya. Ya buatnya penuh perjuangan, saya menyadari itu, tapi itu harus dilakukan. Sama seperti kami juga masih terus melakukan itu. Gitu ya. Terkait affiliate, Mbak Endang, kita fokusnya ke seller dulu. Pemasaran dulu, dimasifkan itu, maksimalkan juga sebagai apa? Pondasi untuk cash flow atau sumber penjualan di Putri Baik. Itu karena afiliator itu bagus juga, tapi nantilah di kemudian hari. Oke, ada lagi? Udah selesai Mbak Endang? Ya. Udah nggak ada yang ditanyakan ya. Ya, boleh. Jadi enak kalau kita menggali dari data tantangan itu lebih Mbak? Persoalan tantangan yang dialami lebih gampang. Jadi cari solusinya. Artinya kita punya langkah terdekat yang bisa diupayakan gitu. Ya, Mbak Endang.